Geng, seperti yang sudah kalian baca di thumbnail, hari ini gue mau membahas sebuah cerita yang datang dari negara bagian Amerika Serikat, yaitu Connecticut. Nah, walaupun namanya Connecticut House of Horror, tapi pembahasan gue ini bakal menjelaskan sebuah cerita tragis, tapi bukan yang horor ya, bukan yang setan-setanan gitu, tapi lebih tepatnya sebuah situasi yang mencekam terjadi di sebuah rumah, yang mana rumah tersebut kalau dilihat dari luar itu suasananya baik-baik aja, gak ada yang aneh. Nah, tapi semuanya tiba-tiba berubah setelah adanya sebuah tragedi atau musibah kebakaran. Ini ceritanya cukup menarik nih geng. Ini sebuah misteri yang lagi rame juga diperbincangkan di jagat sosial media, karena kejadiannya itu bikin orang-orang tuh kayak gak habis pikir gitu, apalagi para tetangga dari rumah tersebut. Siapa sangka geng, di dalam rumah tersebut ternyata ada seseorang yang disekap selama puluhan tahun. Nah, dia mengalami perlakuan-perlakuan yang mengerikan dan gak bisa pergi kemanapun seumur hidupnya, sampai dia kurus kering seperti gak pernah dikasih makan. Kalian bisa bayangkan kalau kalian di posisi orang tersebut ya, makan dari makanan bekas, terus kurus kering, gak pernah melihat dunia luar selama puluhan tahun. Di dalam rumah tersebut geng, itu kondisinya benar-benar berantakan dan gak terurus sama sekali. Dan di saat kasus ini terungkap, beritanya pun langsung heboh di Amerika, khususnya di negara bagian Connecticut tersebut. Nah, di video kali ini, gue bakal menceritakan kejadian ini secara lengkap, ya, mulai dari sejak kapan dia disekap, dan gimana akhirnya kasus ini bisa terungkap. Nah, langsung aja kita bahas secara lengkap tentang cerita yang satu ini. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, kita langsung masuk ke dalam pembahasan utamanya nih geng. Ketika terungkapnya aksi penyekapan di sebuah rumah yang ada di Connecticut ini. Jadi geng, ada sebuah insiden kebakaran yang terjadi pada tanggal 17 Februari tahun 2025. Nah, jadi ada sebuah rumah yang berada di daerah Waterbury di Connecticut. Nggak lama dari kejadian itu, petugas pemadam kebakaran disertai dengan beberapa tenaga medis itu langsung datang ke lokasi. Karena mereka takut pemilik rumah masih berada di dalam ketika insiden kebakaran terjadi tuh. Datanglah geng, petugas pemadam kebakaran ini dengan tim medis dengan cepat lalu melakukan pemadaman api dan melakukan evakuasi terhadap pemilik rumah. Cam of when they arrived on that night, February 17th in Sullivan. Namun, di saat mereka masuk ke dalam rumah, betapa kagetnya mereka ketika menemukan ada seorang pria usianya sekitar 30 tahunan. Nah, dia di dalam rumah tersebut, tapi penampilannya benar-benar kayak gak normal. Karena terlihat ya kurus parah, kurus kering gitu. Kayak gak pernah makan gitu geng, dalam jangka waktu yang lama. Nah, terus dia juga terlihat sangat kotor dan rambutnya itu gak terurus persis ya kayak orang gak pernah mandi. Kayak ODGJ gitu. Petugas pemadam kebakaran terus kemudian langsung mengevakuasi pria itu. Dibawalah dia keluar dari dalam rumah karena ditakutkan dia sudah menghirup banyak asap sehingga dia harus dievakuasi segera. Di saat itu pria itu tampak mengalami sesak nafas dan beberapa cedera di badannya gitu. Karena sempat menghirup asap terlalu banyak dan kulitnya bahkan melepuh karena terkena api. Nah, cuma di saat itu para petugas ini sampai mau muntah gitu geng. Ngangkat dia tuh bau banget, bener-bener gak keurus. Orang udah kayak berpuluh-puluh tahun di dalam situ. Di saat itu beruntungnya nih geng, kondisi dari pria tersebut berangsur-angsur membaik setelah diselamatkan. Ternyata barulah diketahui nih identitasnya dia. Pria ini berinisial S, usianya itu 32 tahun. Anehnya, ketika dia diperiksa, berat badannya itu cuma sekitar 68 pon. Yang mana kalau kita convert ke satuan kilogram nih ya, ini bayangin nih, berat badan gue tuh 68 kilogram. Nih orang berat badannya nih, dia sekelas bule gitu ya, berat badannya cuma 30,8 kilogram. Setengahnya gua. Gila gak tuh kurusnya kayak gimana? Untuk seukuran pria dewasa normal itu gak mungkin kayak gitu. Dan ini benar-benar gak normal sama sekali. 30-an kilogram itu adalah berat badan anak-anak menuju remaja. Was a full-grown adult male, but apparently only weighed 68 pounds. Kalau pria dewasa itu minimal 50-an lah. 40-an aja tuh udah kecil banget, kurus banget. Bahkan nih geng ya, di saat itu petugas medis bilang, ketika pertama kali melihat si S ini, mereka menyebutnya sebagai korban selamat dari Camp Auschwitz. Nah, buat kalian yang gak tahu apa itu Camp Auschwitz, ini adalah sebuah camp yang dibuat oleh Nazi
ya selama Perang Dunia sekaligus menjadi simbol utama dari Holocaust. Nah, ini merujuk kepada genosida terhadap sekitar 6 juta orang Yahudi yang dilakukan oleh Pak Kumis bersama pasukan Nazinya. Jadi bisa kalian bayangin geng, saking kurusnya si S ini sampai disebut sebagai korban perang. Dan gak sampai di situ aja, ada keanehan lain yang terjadi. Di saat itu si S mengatakan kalau dia bukan cuma korban dari kebakaran di rumah tersebut, tetapi dia sekaligus adalah pelaku yang membakar rumah tersebut. Nah, jadi intinya nih ya, si S ini sengaja membakar rumah itu untuk menarik perhatian. Karena dia udah gak tahan lagi dengan kehidupannya dia yang terisolasi di dalam itu. Ya kalian bayangkan aja geng, bertahun-tahun udah kayak benda mati ditaruh di dalam rumah. Wah, gue gak kebayang deh. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang dialami oleh si S ini? Nah, ketika itu si S ini bercerita geng, kalau dia sengaja membakar sebuah kamar tidur kecil berukuran sekitar 2,4 kali 2,7 meter, yang mana kamar tersebut berada di lantai atas rumah itu. S ini langsung menyalakan api dengan cara menggunakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer gitu ya, yang mana kalau kita bakar itu sama efeknya seperti alkohol. Nah, di saat itu dia juga menambahkan kertas yang dia ambil dari sebuah printer di rumah itu. Nah, apinya itu berkobar dengan cepat karena ada cairan pembersih tangan tadi. Dan setelah itu, api langsung mulai menyebar ke berbagai bagian dalam rumah. Di saat itu ditanyain lah sama si petugas, "Ini kamu kenapa membakar rumah ini, S? Apa alasannya?" Nah, si S ini bercerita yang membuat semua orang kaget, geng. Dia bilang dia sengaja bakar itu rumah karena dia udah disekap selama bertahun-tahun di kamar tidur itu. Dia nggak bisa kemana-mana dan dia pun mulai menjalani kehidupan seperti mayat hidup, katanya. Dia juga bilang yang menyekap dia itu adalah ibu tirinya yang bernama Kimberly Sullivan. Umurnya itu 56 tahun. Gila ya, ini kayak lagu nih ya. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Anjay. Gila, kejam banget. Tapi gak semua ibu tiri begini sih. Tapi semua yang begini ibu tiri gitu ya. Gak. Maksud gue tuh ya beberapa kejadian memang ada yang kayak gini ya. Kebanyakan orang-orang kadang menikah ya hanya mencintai pasangannya aja, tapi anak-anak yang dibawa oleh pasangannya terkadang terlantar gitu kan. Tapi nggak sedikit juga ibu tiri yang sayang kepada anak tirinya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang benci lah gitu. Terus geng, selanjutnya kita bakal masuk nih ke dalam pembahasan mengenai bagaimana si S ini berakhir disekap dan gimana kehidupannya dia sebelum akhirnya disekap. Nah, jadi kita alur mundur nih geng. Ini kan di sini dia udah selamat nih ceritanya. Nah, si S ini cerita lah gimana dulu ibu tirinya ini nyekap dia. Apa kesalahan dia yang membuat si ibu tirinya sampai tega melakukan hal ini. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kehidupan S sebelumnya seperti apa. Nah, di dalam cerita ini pasti kalian bertanya-tanya, kemana orang tua kandung si S ini? Untuk menjawab itu, kita harus mundur dulu ke beberapa tahun sebelumnya, geng. Supaya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi di kehidupannya si S sebelumnya. Termasuk dengan kehidupan ibu kandungnya. Nah, jadi geng, ibu kandungnya si S ini diketahui masih hidup dan dia bernama Tracy Velleran. Nah, si Tracy ini menyerahkan hak asuh terhadap anaknya S pada tahun 1993. Itu nggak lama setelah dia melahirkan si S ini. Nah, Tracy ini juga kehilangan hak asuh atas anaknya yang lain, yaitu putrinya yang merupakan saudaranya si S, yang bernama Heather Tisman. Beberapa tahun sebelumnya, setelah Departemen Anak dan Keluarga itu menuduh Tracy ini melakukan kekerasan kepada si Heather, kepada anak perempuannya ini. Dan si suami Tracy juga sama nih, dia juga melakukan kekerasan kepada anak perempuannya ini yang bernama Heather tadi. Nah, suaminya Tracy ini bernama Craig Sullivan, yang mana dia akhirnya didakwa atas kejahatan tersebut. Nah, hubungan antara Tracy dengan Craig akhirnya jadi memburuk dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah atau cerai. Nah, ketika itulah Tracy membiarkan anaknya S untuk tinggal bersama Craig, untuk tinggal bersama mantan suaminya itu. Nah, Tracy di saat itu mikir, dengan S hidup bersama dengan si mantan suaminya, mungkin hidupnya bakal lebih terjamin karena Craig ini kan bekerja gitu ya. Nah, sampai pada akhirnya Craig kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan, yaitu yang bernama Kimberly Sullivan. Ya, ibu tirinya S yang jahat. Yang mana hal ini menjadi awal dari segala hal buruk yang bakal menimpa S. Mulai dari dia yang masih kecil sampai nantinya dia dewasa, itu dia benar-benar seperti masuk ke dalam lubang neraka gara-gara si Kimberly ini. Di saat itu geng, sejak S berusia 3 tahun, Kimberly itu sudah melakukan berbagai aksi kekerasan lah terhadap si anak tirinya ini. Nah, S ini bercerita ya, ketika dia kecil, dia ingat dia tuh pernah menyelinap
menyelinap keluar dari kamar di malam hari untuk mencari sisa-sisa makanan dan minuman di rumah tersebut. Karena dia sama sekali nggak dikasih makan sama si ibu tirinya, Kimberly ini. Nah, di dalam hal ini kita sendiri bisa tahu ya, ketika dia mengendap-endap keluar dari kamar mencari makanan, itu bukan sebuah kenakalan anak-anak. Ya bisa aja kan si S ini benar-benar lapar di tengah malam. Apa salahnya buat cari makanan pas malam hari? Nah, ketika itu Kimberly tahu S menyelinap keluar kamar dan makan sisa-sisa makanan yang ada di rumah. Dan S di saat itu langsung ditarik, diamuk separah-parahnya gitu ya. Dan dia langsung dimasukkan ke dalam kamar lagi dan dikunci dari luar oleh Kimberly, ibu tirinya. Nah, S juga ingat dia pernah minum air dari toilet bahkan. Karena dia cuma diberikan minum sekitar 2 gelas per hari di rumah tersebut. Padahal seharusnya ya manusia kan minumnya minimal 2 liter setiap hari, geng. Nah, bukannya 2 gelas doang. Dan S juga pernah sampai mencuri makanan milik teman-temannya di sekolah. Karena di saat itu ya dia benar-benar kelaparan. Nggak dikasih bekal sama sekali. Menurut kesaksian dari seorang kepala sekolah yang menjabat sekitar 20 tahun lalu di sekolah tempat S belajar. Nah, nama kepala sekolahnya ini adalah Tom Pennon. Nah, dia bilang S ini bersekolah di sekolah yang bernama Barnard Elementary School. Dan dia sering ketahuan itu lagi ngerogoh-rogoh tong sampah buat nyari makanan sisa. Nah, gimana gak sedih tuh, geng? Dan pihak sekolah di saat itu merasa khawatir dengan kondisi S. Dan pihak sekolah mencoba untuk menanyakan apa yang terjadi terhadap si S ini. Nah, kenapa dia kok terlihat sangat kurus sampai harus cari makanan di tong sampah? Nah, jawaban S di saat itu, dia bilang kadang dia gak diizinkan untuk makan di rumahnya sendiri oleh ibu tirinya. Nah, oleh karena itu, dia pun minta tolong kepada para guru sekolahnya untuk bisa dibawakan makanan karena dia udah lapar banget. Dan dia sempat juga minta kepada pihak sekolah untuk menghubungi pihak layanan perlindungan anak. Dan hal ini dia lakukan setidaknya udah sampai 20 kali dia minta tolong. Menanggapi laporan mengenai S yang mengaku tidak diperbolehkan makan di rumahnya ini, Departemen Anak dan Keluarga di daerah tersebut sempat mengunjungi rumahnya si S beberapa kali. Dan itu membuat Kimberly, si ibu tirinya ini jadi ketakutan. Dia takut perlakuan dia terhadap S bakal ketahuan sehingga dia di saat itu memutuskan untuk menarik S dari sekolah. Jadi dikeluarkanlah si S ini dari sekolah, geng, ketika si S ini masih berusia 10 tahun. Yang mana itu artinya dia masih duduk di bangku kelas 4 SD. Nah, pihak sekolah di saat itu tahu ada sesuatu yang nggak beres nih, ada sesuatu yang salah nih mengenai pola asuh yang dilakukan oleh orang tua si S, yaitu si Kimberly ini. Nah, tapi nggak pernah ada upaya lanjutan tuh untuk menyelidiki kasus ini. Jadi kayak pihak sekolah tuh sekedar tahu tapi cuek aja gitu, nggak digimana-gimanain. Dan ketika si S ini dikeluarkan dari sekolah, pihak sekolah udah nggak bisa lagi mencari tahu lebih lanjut karena udah nggak punya hak sama sekali. Nah, lalu geng, setelah S ini dikeluarkan dari sekolah, ternyata aksi-aksi menyedihkan ya itu dialami oleh si S, dilakukan oleh ibu tirinya si Kimberly dan semakin menjadi-jadi. Bahkan terus-menerus dilakukan sampai S ini dewasa. Kebayang tuh mentalnya kayak gimana. Nah, S ini dikurung selama beberapa jam setiap hari dan dia hanya diperbolehkan keluar kamar sekitar jam 8 pagi untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah. Jadi disuruh kayak pembantu gitu. Yang mana ini memakan waktu antara 15 menit sampai 2 jam lah. Setelah itu dia dimasukkan lagi ke dalam kamar. Dia bakal dikurung sepanjang hari ya, bisa dikatakan seumur hidupnya. Dari malam sampai tiba saatnya untuk keluar di esok hari untuk beres-beres rumah lagi. Nah, bahkan geng, sering juga S ini gak keluar dari kamar tersebut sampai 24 jam. Ya misalkan nih kalau kondisi rumahnya masih bersih, ya si ibu tirinya gak membutuhkan tenaga S untuk membersihkan rumah tersebut, ya udah S itu di dalam kamar aja. Dan di saat weekend seperti hari Sabtu dan Minggu, Craig, ayah kandungnya, itu mengizinkan S untuk menonton TV dan membantu membereskan halaman rumah. Tetap nih disuruh kerja tuh anaknya. Padahal ini ayah kandungnya ya. Tapi tetap aja ayah kandungnya ini kayak lebih support kepada ibu tirinya, geng. Dan kayak terkesan ayahnya ini memberi sedikit kelonggaran gitu ya. Diperbolehkan nonton TV di saat weekend dan juga ya harus bersih-bersih rumah. Nah, tapi itu ada syaratnya. Syaratnya adalah apabila si Kimberly, ibu tirinya, tidak ada di rumah bersama 2 saudara perempuannya juga, yang mana ya ini harus dipastikan oleh si ayahnya itu mereka semua nggak ada di rumah supaya ya si ibu tirinya ini nggak marah-marah terhadap ayahnya. Jadi kurang lebih tuh Craig ini masih ada sedikit perasaan hibah lah sama anak kandungnya sendiri, tapi ya sekedar gitu aja. Nah, jadi dari cerita ini kita bisa mengetahui ya geng, ternyata ya si S ini masih punya saudara lagi selain Heather, saudara perempuannya yang tadi gue ceritakan sebelumnya. Nah, sepertinya sih saudaranya yang ini adalah anak dari Craig dan juga Kimberly, ibu tirinya. Nah, itu artinya
Kalau dari cerita tersebut, kuat dugaan kalau Craig sang ayah kandung tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap anak kandungnya S yang diperlakukan semena-mena oleh istrinya atau ibu tirinya S yang bernama Kimberly. Nah, tapi kok bisa gitu? Ayahnya ini atau si Craig ini kayak nggak berusaha untuk mencegah hal itu. Kok dia tega sama anak kandungnya sendiri? Dan yang lebih parahnya lagi adalah kerabatnya termasuk kedua saudara perempuannya itu tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada S, tapi mereka nggak pernah sekalipun berusaha untuk membantu S demi menghentikan penyiksaan yang dilakukan oleh ibu mereka, Kimberly. Nah, mereka memilih untuk nggak mau ikut campur atas pola asuh yang diterapkan oleh Kimberly terkhusus untuk S, yang mana ini bukan pola asuh, lebih kepada penyiksaan. He claims he drank water from the toilet because he was only given 2 glasses of water per day. According to the court affidavit, the man says he was pulled out of school after the school called the Department of Children and Families twice due to him constantly asking students for food during lunchtime. Terus geng, penyiksaan si Kimberly ini semakin menjadi-jadi ketika Craig itu meninggal dunia pada tanggal 25 Januari tahun lalu, 2024. Nah, jadi kan semakin gak ada yang bisa menghalangi dia untuk semena-mena. S di saat itu mulai hanya diberikan 2 roti lapis dan 2 botol air kecil setiap hari. Nah, dia juga nggak diberikan akses untuk pergi ke toilet kalau mau buang air besar. Sehingga S ini terpaksa menggunakan botol dan koran ya yang berada di dalam kamarnya untuk BAB. Dan setelah S membuang air kecil maupun air besar di sana, dia harus menaruhnya ke dalam tabung yang dia buat sendiri menggunakan beberapa sedotan dan mengarahkan sedotan tersebut melalui lubang jendela di kamarnya untuk mengosongkan botol tadi. Jadi kayak kurang lebih itu kayak ngebuang pipisnya dia, ngebuang nya dia gitu, geng. Nah, lalu gak jarang juga dia buang air besar dan dia letakkan di koran bekas di lantai lalu jongkok di atasnya. Nah, selesai dia buang air besar, dia bakal gulung koran tersebut yang dia ikat menggunakan tali, yang mana talinya itu dia ambil dari kaosnya dia yang udah bekas, dia tarik benangnya, nah itu dia jadiin tali. Nah, dia bakal membuangnya ke tempat sampah di dapur ketika dia baru diizinkan keluar kamar nantinya. Nah, terus gimana nih kalau dia mau mandi? Nah, S ini menyisakan 1 botol yang seharusnya bisa dia gunakan untuk minum, tapi justru 1 botol itu dia gunakan untuk mandi. Karena dia nggak kuat kalau sampai nggak mandi berhari-hari. Nah, biasanya orang normal itu kalau mau mandi kan habis 1 bak air tuh ya. Nah, si S ini cuma pakai 1 botol air kecil, geng. Dan mandinya juga cuma pakai air gitu doang, nggak pakai sabun. Itu juga dilap-lap doang. Nah, selama dia dikurung, itu kan udah pasti dia bosen tuh, geng. Nah, untuk menghilangkan kebosanannya, S ini menghabiskan waktu dengan menghitung mobil yang ada di luar jendela. Jadi dia sambil lihat-lihat, dia hitung-hitung mobil-mobil yang ada di sana. Terus ada buku-buku kayak kamus gitu dia baca-baca. Dan dia mendengarkan radio yang ada di luar kamarnya. Jadi radio itu diputar dari luar kamar, dia dengar itu. Dan pernah ada kejadian di mana tetangganya itu sempat ngeliat S yang sedang mengintip dari jendela. Tetangganya ini adalah sepasang suami istri yang bernama Zeferi Guanera dan juga pasangannya yang bernama Suzette Baker. Nah, mereka ini punya 1 orang anak perempuan yang usianya 25 tahun. Nah, kejadiannya itu ketika anaknya ini masih kecil dulunya. Usia anaknya itu sekitar 10 atau 11 tahun lah. Nah, dia itu lagi main ayunan di halaman belakang rumah mereka. Tiba-tiba anaknya ini lihat kok kayak ada anak laki-laki yang lagi ngintip di balik jendela rumah yang berada tepat di sebelah rumah mereka. Nah, siapa lagi kalau bukan itu si S. Dan S ini sampai melambaikan tangan ke dia dan si anak ini membalas dengan lambaian tangan lagi. Nah, karena anak ini masih kecil, dia itu gak berpikir kalau ada sesuatu yang aneh terjadi dengan si S ini. Nah, sementara orang tua anak tersebut, yaitu Zeferi dan juga Suzette, itu gak pernah menyadari kalau yang dilihat oleh anak mereka ini adalah si S, yaitu seorang anak yang sedang disekap oleh ibu tirinya. Nah, Zeferi di saat itu cerita, kemungkinan besar ya, perkiraan dia ya, S di saat itu masih berusia 20 tahunan. Dan sekitar 20-25 tahun lah ya. Zeferi ini juga pernah beberapa kali ngeliat seorang pria dengan kondisi badan yang sangat kurus itu mengerjakan pekerjaan di halaman rumah tempat si S ini disekap selama bertahun-tahun di sana. Nah, mereka cuma tahu si Kimberly doang. Mereka nggak tahu pria itu ya siapa, remaja itu siapa. Mereka nggak ngeh kalau pria atau remaja yang mereka lihat kurus kering ini adalah si S yang mereka lihat melambai-lambai di jendela. Selama itu mereka nggak pernah sadar, nggak pernah paham kondisi tersebut.
Dan mereka nggak pernah tahu kalau S ini adalah anak tiri dari Kimberly. Mereka pikirnya cuma petugas atau mungkin tukang kebun gitu, geng. Disekap dan diperlakukan dengan perlakuan yang nggak manusiawi selama bertahun-tahun, itu membuat S merasa sangat tertekan. Dia selalu memimpikan dia bisa bebas dari kamar yang selama ini sudah menjadi penjara buat dia. Sampai pada akhirnya dia memikirkan satu cara, yaitu dia ingin membakar rumah tersebut untuk menarik perhatian orang-orang. Jadi geng, setahun sebelum rencana dia membakar rumah itu, S ini sudah menemukan pemantik api atau korek yang memang dia temukan ketika dia sedang diberikan izin untuk keluar kamar, dan dia memeriksa beberapa pakaian milik Craig, ayahnya. Dengan pemantik api atau korek tersebut ya, bakal lebih mudah untuk dia bisa menghasilkan api atau kebakaran yang besar sesuai dengan rencananya dia. Dan S di saat itu berpikir nih geng, api yang kecil aja tuh nggak cukup, karena nanti ya bisa padam dengan mudah dan tidak menimbulkan perhatian orang-orang, nggak menarik perhatian gitu. Nah oleh karena itu S ini mau membuat api yang lebih besar sehingga nanti Kimberly itu nggak punya pilihan selain menelpon 911 untuk memadamkan api itu. Nah jadi mulai pintar nih si S untuk mensiasati agar dia bisa selamat. Nah akhirnya S pun melancarkan aksinya. Dia membuat api yang besar. Begitu api itu mulai menyala, Kimberly menyadari kalau ada api yang menjalar di rumahnya dia. Rumahnya kebakaran. Nah dia langsung minta tolong, berteriak-teriak di saat itu. Kimberly tahu kayaknya yang menyalakan api itu adalah anak tirinya yang dia sekap, yaitu si S. Nah dia pun sempat nanya ke si S, apa yang terjadi? Apa yang S mau? Kok tiba-tiba ngebakar rumah? Dan S cuma menjawab, api, dia bilang. Jadi pas ditanya sama ibu tirinya si Kimberly ini, kamu mau apa? Saya mau api, katanya kayak gitu. Dia nggak punya pilihan lain. Ya, si S ini cuma bisa pasrah. Mendingan dia ya sekalian aja meninggal di sana terbakar ketimbang dia harus tersiksa terus. Sudah 32 tahun umurnya. Dan di saat itu Kimberly juga gak punya pilihan lain selain membuka kunci pintu agar S bisa keluar dari kamar tersebut. Namun S di saat itu langsung jatuh di dekat tangga geng, karena lemah banget badannya. Nah kondisinya benar-benar memprihatinkan, ditambah dengan sudah banyak asap hitam di dalam rumah itu yang membuat dia menghirup asap tersebut geng. Rumah tersebut udah mulai kebakar pelan-pelan dan ya hampir melahap seluruh rumah lah. Dan di saat itu, sebelum S keluar dari rumah, Kimberly ini masih sempat-sempatnya memerintahkan S untuk cuci muka terlebih dahulu di kamar mandi supaya nggak ada yang tahu mengenai kondisi dia sebenarnya. Yang mana ya kondisinya kan memprihatinkan banget ya. Lusuh, terlihat bahwa dia disiksa. Nah, di tengah-tengah kondisi tersebut, ada saudara perempuannya si S ini, ya anaknya dari Kimberly, beserta dengan pacarnya di saat itu, tiba di rumah. Kebetulan sampai di rumah berbarengan dengan petugas pemadam kebakaran yang juga sampai di rumah tersebut. Nah, diduga saudara perempuannya ini disuruh oleh Kimberly untuk pulang ke rumah, supaya dia dan pacarnya ini bisa membantu untuk membuka kunci pengaman yang ada di pintu kamar tempat si S disekap, supaya penyekapan tersebut tidak diketahui oleh petugas pemadam kebakaran. Nah, di saat itu, S itu kan masih di dalam, belum keluar dari rumah karena tadi sempat disuruh untuk cuci muka dulu, untuk bersih-bersih dulu. Nah, di saat itulah pemadam kebakaran langsung masuk ke dalam rumah tersebut, dan di saat yang sama mereka menemukan S yang sudah terbaring tidak berdaya di dekat tangga. Sementara Kimberly itu sudah berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Nah, ketika Kimberly berhasil menyelamatkan diri, dia diberikan beberapa pertanyaan oleh petugas polisi yang ikut datang bersama dengan pemadam kebakaran. Pertanyaan ini mengenai penyebab dari kebakaran tersebut, dan kejadian itu semua terekam di body cam milik petugas di saat petugas mewawancarai Kimberly. Nah, Kimberly di saat itu menjelaskan, dia itu mengira kebakaran di rumahnya ini disebabkan gara-gara TV yang dinyalakan oleh anak tirinya, yaitu si S. Di saat dia keluar dari kamar tidurnya, dia bilang dia itu udah mencium bau asap. Dan dia langsung meneriaki nama si S, manggil-manggil nama si S, si anak tirinya. Namun si S ini gak ngejawab kata dia, sehingga dia memutuskan untuk lari kabur keluar dari rumah tersebut untuk menyelamatkan diri. Dari ceritanya ini kayak dia tuh lagi bohong gitu geng ya. Lagi bohong, lagi ngerangkai cerita seolah-olah tuh dia gak tahu ada anak tirinya di dalam, si S lagi dia sekap gitu. Dan dia memilih untuk menyelamatkan diri. Dia juga bilang alasan kenapa dia gak keluar bersama dengan si S, katanya sih karena S ini gak bisa keluar dari kamar karena ada api, katanya, kehalang api. Nah tapi Kimberly ini yakin kalau si S itu bisa ngelewatin api, katanya dia. Nah makanya dia lebih memilih untuk menyelamatkan diri sendiri dulu. Nah terus geng, petugasnya ini nanya lagi nih ke si Kimberly-nya, tuh pintu kamarnya terkunci atau enggak?
kok kamu yakin banget gitu itu si S bisa keluar? Si Kimberly ini jawabnya enggak katanya. Jadi kayak meyakinkan petugas kalau S itu bisa keluar dari sana. Terus ditanya lagi, apakah kamarnya itu bisa terkunci atau enggak? Lagi-lagi Kimberly menjawab enggak katanya. Nah terus petugas bertanya lagi, apa S bisa bebas keluar kapan aja dia mau? Kimberly bohong, dia bilang iya, dia bisa keluar sendiri. Nah di saat itu petugas tuh udah mulai curiga gitu. Nah kemudian di body cam petugas lain ada rekaman yang memperlihatkan ketika Kimberly yang terlihat panik meminta agar dia bisa kembali ke dalam rumahnya. Dia bilang dia mau ngambil dompet dan kunci yang tertinggal di dalam rumah. Nah lalu dia juga khawatir dengan anjingnya katanya. Dia masih ada di dalam rumah. Nah dia mau nyelamatin anjingnya dan memasukkan anjingnya ke dalam mobil. Come on, come down. Come on down. Who else is in the house? Who else is in here? My stepson is in here. Nah namun petugas di saat itu nggak sepenuhnya percaya dengan klaim yang diberikan oleh Kimberly. Karena di saat itu polisi sudah menemukan S di dalam. Jadi S itu sudah dievakuasi ya, udah ditemukan oleh petugas pemadam kebakaran dan dibawa keluar. Nah di saat itulah polisi mulai curiga nih. Ini Kimberly ini alasan doang nih. Bilangnya pengen nyelamatin anjing, ngambil kunci. Padahal di saat itu dia nggak tahu kalau S itu sudah ditemukan oleh petugas. Nah mungkin aja nih dia ini mau menghabisi nyawa S supaya menghilangkan jejak. Namun sayangnya udah keburu terlambat. Nah terus geng, singkat cerita nih, setelah kebakaran yang terjadi, akhirnya beredarlah foto-foto yang memperlihatkan isi dari dalam rumah tersebut. Ada beberapa bagian yang terkena sambaran api, namun yang orang-orang justru fokus ya, bukan bagian kebakarannya. Tapi mereka melihat bagaimana kondisi dari dalam rumah Kimberly yang benar-benar berantakan dan jorok. Yang lebih mirip ya kayak gudang dibandingkan rumah. Menggelikan banget. Dan akhirnya ya, di saat itu Kimberly pun ditangkap pada tanggal 12 Maret tahun 2025 dengan berbagai bukti atas penyiksaan yang dia lakukan terhadap anak tirinya yaitu S. Nah jadi alurnya itu yang di pertama tadi nih, ketika S itu sudah mengungkapkan semua kepada petugas, dia ceritalah gimana dia itu dari kecil udah disiksa, udah disakiti sama ibu tirinya. Nah di saat itulah semuanya terbukti. Dan akhirnya Kimberly ini didakwa dengan tuntutan penyerangan tingkat pertama, penculikan tingkat kedua, pengekangan yang tidak sah di tingkat pertama, kekejaman terhadap orang lain, dan membahayakan orang lain secara sembrono tingkat pertama. Wah hukumannya banyak. Nah, Kimberly di saat itu langsung dijebloskan ke dalam sel tahanan, geng. Tapi kurang dari 1 hari, Kimberly dikabarkan sudah membayar jaminan sebesar $300.000 atau kalau dirupiahkan tuh sebesar 487,3 juta rupiah. Jadi kayak dia ngebayar hukum gitu. Walaupun dia udah ngebayar jaminan tersebut, namun Kimberly nggak semerta-merta langsung dibebaskan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa bebas, yaitu salah satunya menjalani evaluasi harian dan dilarang menghubungi S dengan cara apapun. Karena dia ini dianggap sebagai ancaman yang besar terhadap anak tirinya itu. Di dalam persidangan nih ya, Kimberly ini ngaku kalau dia nggak bersalah atas segala tudingan yang ditujukan kepada dia mengenai penyiksaan terhadap S dan juga penyekapan yang dia lakukan selama bertahun-tahun. Nah, karena Kimberly ini sudah membayar jaminan, jaksa berupaya agar Kimberly dijadikan sebagai tahanan rumah. Namun hakim di saat itu nolak permintaan tersebut karena salah satu alasannya adalah kasus ini sangat keji, sangat kejam, dan sudah sangat viral. Jadi kalau sampai hukumnya bisa dibeli, nah bisa-bisa masyarakat di saat itu marah. Dan sebagai gantinya, Kimberly pun harus menggunakan GPS di pergelangan kakinya agar petugas bisa mengetahui kemana saja Kimberly ini pergi. Dan bahkan hakim yang memimpin sidang Kimberly, yaitu Joseph Schwartz, itu menyebutkan tuduhan yang diberikan kepada Kimberly menjadi tuduhan yang paling meresahkan yang pernah dia lihat selama menjadi hakim. Saking parahnya yang dia lakukan kepada S, yang mana yang lebih gak habis pikirnya adalah setelah persidangan, Kimberly ini terlihat sedang berada di balkon rumah barunya mengenakan topi dan kacamata hitam sambil berjemur di bawah sinar matahari dan main handphone. Nah jadi dia ini nggak di penjara tetapi kayak jadi tahanan kota gitu geng. Dan sikap Kimberly ini benar-benar gila banget. Setelah kejadian kebakaran itu dia pindah rumah. Nah di rumah barunya itulah dia berjemur kayak nggak terjadi apa-apa dan nggak merasa bersalah atas apa yang sudah dia lakukan kepada anak tirinya si S selama ini. Setelah kasus ini terungkap, ibu kandungnya S yaitu Tracy ya dan juga Heather, saudara perempuannya si S itu akhirnya muncul ke publik
Mereka memberikan penjelasan. Mereka berdua bilang gak pernah menyangka kalau S bakal menjadi korban atas kebrutalan Kimberly, si ibu tiri. Dan mengapa selama ini Tracy dan Heather seperti gak pernah mengunjungi si S? Ya karena Tracy ini sudah kehilangan hak asuh dan dia gak diberikan akses untuk bertemu dengan S lagi. Dan Tracy sudah mencoba berbagai cara untuk bisa bertemu dengan anaknya itu, ya kalau bisa biar dia aja yang ngurusin S. Tapi upaya tersebut selalu dihalang-halangi oleh Craig, mantan suaminya, dan juga istri barunya si Craig ini, yaitu Kimberly. Trying to kill myself because I knew I wasn't getting her back. Craig would visit me while I was in the hospital. Nah, seperti salah satu contohnya ya, diceritakan oleh si Tracy ini. Ketika S masih berusia 3 tahun, Tracy itu sempat kerja dengan saudara laki-lakinya Craig ya, dengan iparnya lah, mantan iparnya. Dan di saat itu, saudaranya ini yang mengatur pertemuan antara Tracy dengan si S di rumahnya Craig. Dia yang ngebantu tuh. Namun Craig dan S itu nggak pernah muncul untuk menemui Tracy. Jadi benar-benar nggak diberikan akses sama sekali, geng. Dan ketika Craig pindah rumah bersama dengan S serta Kimberly, Tracy nggak tahu di mana rumah barunya, sehingga nggak bisa mendatangi rumah tersebut untuk bertemu dengan anaknya S. Kebayang tuh ya, dipisahkan dari ibu kandung. Ini gila banget, geng. Dan di saat S ini berusia 18 tahun, Tracy dan Heather itu berusaha mencari keberadaan S. Dan dia sempat memeriksa buku tahunan sekolah, tapi nggak pernah menemukan S lulus di sekolah yang ada di daerah Waterbury ataupun di daerah Walcott. Mereka tuh sampai bingung. Itu adalah usaha mereka yang paling simple banget gitu ya. Nyari anak-anak kecil yang kemungkinan bersekolah di mana gitu. Tapi nggak ada namanya si S ini. Dan mereka juga mencari di sosial media namanya si S, tapi S juga nggak pernah punya sosial media. Mereka nggak pernah tahu kalau si S ini terisolasi, disekap oleh si ibu tirinya. Nah, mereka kira S ini menjalani kehidupan normal seperti laki-laki seusianya. Tapi yang mereka nggak tahu, di balik nggak adanya S di buku tahunan sekolah maupun di sosial media, ya ini semua dikarenakan selama ini dia disekap seperti mayat hidup. Tidak pernah diperbolehkan untuk mengakses dunia luar oleh Kimberly. Nah, karena nggak pernah bisa menemani dan memberikan support selama ini, saat kasus penyekapan S terungkap, Tracy dan Heather itu benar-benar menyesal, sedih banget. Dia nggak tahu harus berbuat seperti apa. Nah, tapi mereka terus berupaya berjuang demi keadilan untuk si S ini dan memberikan dukungan kepada S. Kasus ini pun masih terus berjalan sampai sekarang, geng, dan viral banget di luar sana. Jadi kita tunggu aja nanti gimana kelanjutannya, geng. Apakah Kimberly bakal mendapatkan hukuman setelah dia santai-santai kayak gini sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan, ya kan? Masa iya cuma bayar 400 juta terus bebas, sementara si S umurnya selama berpuluh-puluh tahun terisolasi kayak gitu, tersiksa kayak gitu. Nah, atau justru nih ya, di Amerika sama aja mungkin kayak di Konoha, ada uang habis perkara gitu ya, dan dia bisa bebas dari hukuman karena sudah membayar jaminan. Nah, jadi kita lihat aja nanti. Oke, geng, itu dia pembahasan kita kali ini mengenai kasus penyekapan selama puluhan tahun yang dilakukan oleh Kimberly kepada anak tirinya, S. Yang mana insiden ini disebut dengan Connecticut House of Horror namanya. Ya, gimana, geng? Tanggapan kalian tentang kasus ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.